PKBM Putra Mandiri penyelenggara program paket B setara SMP dan program paket C setara SMA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mengidentifikasi struktur teks negosiasi yang disajikan dalam bentuk naratif, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri teks negosiasi berbentuk naratif dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis unsur pembangun teks naratif dalam negosiasi seperti tokoh, alur, latar, dan konflik. Menyusun kerangka teks negosiasi berbentuk naratif secara runtut dan logis. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa sekarang buka halaman 102 Bahasa Indonesia. Menulis teks negosiasi berbentuk naratif. Nah, di sini teks negosiasi tidak hanya berbentuk dialog atau percakapan. Kalian juga bisa menemukan teks negosiasi yang berbentuk naratif atau cerita. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa mencermati perbedaan bentuk kedua kutipan di bawah ini. Nih, teks 1 kalian bisa baca di modulnya ya. Di sini teks 2, Aldi, selamat pagi Lis. Nah, di situ ya, ini contohnya. Terus lanjut, di sini ada beberapa tahapan proses menulis. Begitu pula proses menulis teks negosiasi, ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang dapat kalian lakukan. Nah, yang pertama, tentukan tema atau topik. Pilihlah salah satu topik yang menarik berdasarkan pengalaman atau pengamatan kalian di lingkungan sekitar atau pada peristiwa yang pernah kalian dengar dan kalian ketahui. Nominasi tema atau topik teks negosiasi dapat kalian tulis pada isian tabel berikut. Ya, nanti di tugasnya. Lanjut, mengembangkan kerangka menjadi teks utuh. Pada tahapan ini, kalian dapat mengembangkan kerangka menjadi sebuah tulisan yang utuh. Selanjutnya, merevisi kembali hasil tulisan utuh. Selanjutnya, publikasikan. Setelah melalui proses revisi dan something, selanjutnya kalian dapat mulai mempublikasikan tulisan kalian. Publikasikan dapat ditulis melalui media sosial, majalah dinding sekolah, tabloid sekolah, blog, atau halaman pribadi. Agar lebih menarik, lengkapi tulisan kalian dengan gambar, foto, video, infografik, atau peta pikiran. Nah, di sini mempresentasikan teks negosiasi. Setelah mampu memahami dan menulis teks negosiasi, kalian dapat mempresentasikan hasil karya kalian kepada teman-teman kalian. Untuk metode presentasi yang dipilih, kalian dapat menggunakan metode bermain. Sebelumnya, kalian perlu menyiapkan naskah atau teks negosiasi yang telah ditulis. Adapun langkah-langkah peran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan skenario peristiwa. Yang kedua, mempelajari karakter peran. Yang ketiga, menentukan pemeran. Yang keempat, menata panggung atau latar dan peralatan pendukung. Yang kelima, berlatih. Yang keenam, melakukan pemeranan. Yang ketujuh, diskusi dan evaluasi. Mulai lebih alamin untuk pembelajaran hari ini selesai ya. Kesimpulan dari materi menulis teks negosiasi berbentuk naratif yaitu menekankan bahwa teks negosiasi dapat disajikan dalam bentuk cerita yang runtut dengan memperhatikan alur, tokoh, latar, serta konflik yang mengarah pada proses tawar-menawar hingga tercapainya kesepakatan dalam penulisannya. Diperlukan penggunaan bahasa yang santun, komunikasi
Itu kesimpulan dari pembelajaran kita tadi ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Tetap semangat, mari menebarkan kebaikan dengan mengucapkan 4 kata ajaib. Permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum